Jadi memang sebelum pemilu ini, sebagian besar masyarakat itu sudah mengekspektasi kalau misalnya Putin akan menang gitu. Betul, dan kemarin itu kan sebenarnya targetnya sanksi dan macam-macam itu kan harapannya Amerika dan Barat adalah dengan tekanan ekonomi, kondisi ekonomi domestiknya berantakan, lalu ada ketidakpuasan kepada Putin gitu, lalu mendorong faksi-faksi yang bisa didorong untuk melakukan regime change, tapi kayaknya nggak ada tanda-tanda bahwa kayak gitu visible. Iya. Karena itu dua hal. Pertama, Putin tetap bisa menjaga kestabilan. Kedua, semuanya udah disensor sama Putin. Kembali lagi di podcast Bebas Aktif season ketiga episode ke-29. Ada gue Raffi, ada Ikhlas, ada Mas Sofwan. Dan kali ini kita kedatangan our in-house Russofil. In-house nih. In-house. Udah berapa kali diundang ke sini. Ada Kak Jonathan Jordan. Apa kabar? Ya, baik, sehat. Dengan baik bahasa Rusia. karena habis ada yang menang. Karena show. Baik karena habis ada yang menang ya. Enggak juga sih, saya bukan optimis. Habis Bukan. yang menang yang baru diumumin kemarin. Bukan. Oh, bukan. Beda. Banyak. Ada banyak yang menang. Ada banyak. Kemiripannya banyak ya. Hah? Waduh. Kirimannya emang. Katanya jangan yang bahaya-bahaya lagi. Oh, udah ada yang memperingatkan ya katanya. Ini ada yang udah PC ya. Ada yang menang besar ya, karena kita akan membahas, kan ada Russofil di sini, our in-house Russofil. Kita akan ngebahas pemilu Rusia yang baru saya berakhir ya, di mana Vladimir Putin menang dengan suara 87,3%. Lebih dahsyat lagi tuh. Sini cuma 58. Ya, kita tunggu berapa tahun lagi. Kita bakal ngebahas apakah ada mobilisasi ASN ya Mas ya? Iya. Apakah ada Bukan, politisasi bansos mungkin? Mobilisasi tentara mungkin. Mobilisasi tentara. Waduh. Ya, ada miripnya juga lah ya. Kita akan ngebahas seputar itu, kita juga bakal ngebahas soal perang Rusia Ukraina, kita bakal ngebahas gimana Rusia ke depannya akan dipimpin oleh Putin 5 tahun ke depan lagi. 6 tahun sampai 2030. Oh, 6 tahun jabatannya. Iya. Berarti 30. 2030. Berarti Putin akan berkuasa dari pertama tahun 99 sampai 2030 itu 31 tahun, hampir sama dengan Pak Harto. Aduh. Luar biasa. Tahun Sayang. 2024 masih ada Pak Harto yang baru ya. Iya. Luar biasa. Umurnya berapa Putin sekarang? Putin sekarang 72. 72. Oh. Kok terlihat muda dia Lebih ya? murah, lebih Sama muda ya. dong. Sama ya. Sama Sama ya. ya? Sama siapa emang? Siapa? Lebih Lebih usianya 72 tahun juga. Ah, Iya, banyak kan Habis orang. pemilu lebih juga. sama-sama lebih fit tapi kayaknya ya. Habis mobilisasi juga. Lebih muda lah daripada Trump sama Biden tapi. Oke, tapi sebelum kita masuk lebih jauh, Oke. teman-teman boleh subscribe kontekstual di YouTube dan follow juga kita di sosial media, ada di Twitter dan Instagram @kontekstualcom. Dan podcast Bebas Aktif juga tayang seminggu sekali di YouTube juga, dan di Spotify juga masih ada kita. Dan doakan sound kita makin bagus. Ya, buat teman-teman Ini yang udah bagus berkomentar, ini terima sekarang. kasih doanya. Kita will work on that gitu. Oke, kita mulai aja Kak Jojo, gua ke Kak Jojo dulu gitu. Persentasenya 87,3% dan ada lawannya sebenarnya ya, bukan lawan kota kosong, sebenarnya ada 3. Soalnya nggak ada presidential threshold sana ya. Enggak ada. Ini ada. Enggak ada mereka. Ada 3 nama lain dan ada Leonid Slutsky, ini pelatih bola itu ya? Bukan, ini Oh, bukan. orangnya beda. Oh, beda, Namanya gitu. saja yang sama. Ada pelatih bola juga namanya Leonid Slutsky dulu. Tapi bukan yang ini. Bukan yang ini, Bukan, ternyata yang ini. namanya persis Iya. gitu. Nah, angkanya tinggi banget. Ini hal yang mengejutkan apa enggak gitu? Apakah emang approval rate-nya Putin itu emang setinggi itu sampai dia menangnya luar biasa mudah gitu? Oke. Mungkin saya jawab sederhana dulu tentang kira-kira background pemilu Rusia itu kayak gimana ya. Jadi memang sebelum pemilu ini, sebagian besar masyarakat itu sudah mengekspektasi kalau misalnya Putin akan menang gitu. Dan orang-orang itu pada bilang kalau misalnya pemilu ini adalah re-election of the Tsar. Dalam artian Tsar yang ada di dalam kekaisaran Rusia dulu itu ada dalam diri Putin sekarang gitu. Jadi sebelum pemilu pun orang-orang udah tahu kalau Putin itu bakal menang. Karena memang lawan-lawannya itu adalah kandidat-kandidat yang bisa dibilang adalah masih bisa ditolerir oleh Putin. Mungkin kita karena mungkin teman-teman di sini nggak begitu familiar dengan siapa sih orang-orang di politik Rusia ya, saya kasih tahu dulu ya, selain Putin itu calonnya siapa aja. Jadi selama abad ke-21 politik Rusia itu didominasi oleh Putin sendiri dan lawannya yang disebut sebagai systematic opposition.
Systematic opposition ini terdiri dari dua partai, yaitu Partai Komunis Rusia dan Partai Liberal Demokratik. Yang kedua itu meskipun namanya Liberal Demokrat, tapi in essence dia itu right wing banget, nasionalis. Tidak liberal dan tidak demokrat. Enggak. Iya, Kayak ultra Jepang ya. sekali. LDP. Kan sering diledek neither liberal nor democratic. Iya. Dan jadi Partai Komunis dan Partai Liberal Demokratik ini mereka mengandalkan figur yang bisa dibilang itu figur paternalistik buat mereka. KPRF Partai Komunis itu ngandalin Gennady Zyuganov, terus Partai Liberal Demokratik ngandalin Vladimir Zhirinovsky. Tapi Zyuganov ini udah tua, udah terlalu tua, sedangkan Zhirinovsky ini udah meninggal waktu pandemi corona. Jadi ya sekarang mereka ngadain tokoh-tokoh yang bisa dibilang kurang dikenal, yaitu kalau Partai Komunis ngandalin Nikolai Kharitonov itu. Dia itu adalah seorang pensiunan yang usia 75 tahun juga, sebenarnya udah sangat uzur dan tidak mempunyai karisma seperti Zyuganov. Dan kemudian Leonid Slutsky ini, disclaimer dikit buat fans bola ya, ini bukan Leonid Slutsky mantan pelatih Rusia dan Hull City ya, namanya doang yang sama. Jadi Slutsky ini dibilang sebagai ketuanya LDPR setelah Zhirinovsky, tapi Slutsky ini nggak terkenal Zhirinovsky gitu. Bahkan Slutsky ini tuh punya masalah pelecehan seksual tahun 2018 atau sekitarnya. Jadi karena dua figur paternalistik di dua partai systemic opposition ini sudah dilemahkan, jadinya ya sekarang yang Bentar. Kenapa namanya systemic opposition? Oh, Padahal iya. dari ceritanya tadi tidak sistemik. Tidak sistemik. Iya, Tapi iya. paternalistik gitu kan. Jadi- aneh banget. Jadi itu karena Oposisi boneka. maksudnya systematic opposition adalah oke, mereka secara nyata itu oposisi karena kan melawan Putin di pemilu. Tapi pada prakteknya mereka itu mendukung sebagian besar kebijakan Putin juga. Oh, Jadi- jadi pura-pura melawan saja pas Iya. pemilu biar nggak lawan kota kosong gitu. Iya, seperti itu. Iya, iya. Ada beberapa Familiar. kebijakan yang mereka itu sepakat dengan Putin, khususnya kebijakan-kebijakan yang krusial, kayak misalnya aneksasi Crimea, terus juga invasinya Rusia ke Ukraina itu, dua partai ini sangat mendukung. Terbukti waktu di DPR-nya Rusia, Duma itu ngadain voting soal mau nggak kirim tentara ke Ukraina itu, mereka setuju itu. Jadi ya mereka hanya Tapi mengikuti. ada yang nggak Jadi setuju. Ada. Contohnya itu ketika tahun 2020 ketika waktu itu tuh ada seorang gubernur dari Partai Liberal Demokrat namanya Furgal, itu di daerah Khabarovsk. Khabarovsk itu di ujung timur Rusia. Ya. Jadi Furgal ini dicopot karena ada kasus kriminal dan itu tuh dipandang oleh orang-orang pendukung Furgal itu sebagai bentuk politisasi gitu. Dan setelah Furgal ditangkap, pendukungnya Furgal yang dari Partai Liberal Demokrat itu memprotes United Russia atau partainya Putin karena dianggapnya itu adalah Putin itu, kita sudah berbakti pada Putin, kita sudah mendukung konstitusi yang mengizinkan Putin berkuasa lagi, tapi sekarang kita dizolimi gitulah. Tapi itu hanya terjadi sebentar saja dan setelah itu ya mereka tetap gigih mendukung Putin dalam berbagai kebijakan termasuk soal di Ukraina perang itu. Jadi sebenarnya mereka selalu mendukung Iya. berbagai kebijakan, Dan- tapi pemilu maju deh gitu. Iya. Dan Biar nggak kelihatan ada pemilu gitu. dan nggak ada usaha diferensiasi juga. Misalnya di sini kan ada perubahan, ada keberlanjutan, nah gitu kan, ada Di sana ada nggak? Ada Di sana nggak? jadi kayak Di sana ya Iya. intinya meneruskan apa yang Putin bangun gitu. Semuanya. semuanya gitu. Kalaupun mereka ingin mereverse sebagian dari yang Putin bangun, ya kecil kemungkinan dua partai itu tuh mau mengubah apa yang ada dalam pemerintahannya Putin, jati dirinya, kayak misalnya Iya. otokrasi. Saya Partai Komunis tadi nggak mau kembali ke Soviet. Enggak. Balik Stalin, ya. balik Kalau saya Lenin. lihat ideologinya Partai Komunis itu lebih ke Dengis malah, Deng Xiaoping di Deng Cina. Xiaoping. Oh. Dan kok bisa dibilang tuh mereka tuh lebih ke state capitalism gitu malah. Karena ada kader-kader Partai Komunis yang punya usaha tuh banyak gitu. Jadi ya ini kayak state capitalism juga. Cuma ya sekali lagi saya lihat daya dobrak Partai Komunis ini udah berkurang karena memang rata-rata pendukungnya adalah orang pensiunan Iya, yang iya, di iya. penak zaman kuto gitu. Oh, ya, luar biasa. Romantisme juga nih sama sini. Iya. Nah, tapi kayaknya the big questionnya gitu dari pemilu Rusia itu kan yang dibilang juga oleh observer internasional, kecuali observer Indonesia. Nah, karena ngomongnya beda nih. Kalau pengamat Indonesia bahwa pemilu Rusia itu kan nggak adil ya, nggak jurdil gitu, karena emang permainannya itu udah dicurangi secara sistematis, udah rigged gitu. Jadi kenapa itu ya Putin bisa menang juga gitu, meskipun ada kayak mobilisasi oposisi kayak dari Istria Navalny gitu kan dan yang lain sebagainya gitu. Tapi hasil yang sangat besar itu ya kita di sini
hasilnya nggak sampai 60% aja banyak yang nggak setuju curang gitu kan. Di sana 87% apakah Ada perlawanan. ada perlawanan gitu juga atau gimana? Oke, paling jawaban sederhananya gini sih, kayak sistem politik Rusia adalah sistem politik yang bisa dibilang untuk mengkonform pendapat. Jadi bisa jadi ada frustrasi, ada ketidaksukaan terhadap hasil pemilu, atau mungkin ketidaksukaan terhadap Putin in general, tapi ya they will go on with their lives gitu. Jadi ya kecil kemungkinan budaya protes itu akan ada di pemilu Rusia setelah ini. Terakhir kali gelombang pemilu protes besar-besaran di Rusia terjadi sewaktu Putin mau nyalonin periode ketiga tahun 2012. Dan itu akhirnya Itu tuh yang defining ya. hilang Kayak- karena Putin popularitasnya tinggi di periode ketiga karena Crimea, Olimpiade Sochi dan semacamnya. Justru Crimea itu meningkatkan popularitas ya. Iya, karena dibilang ya Putin bisa membuat Rusia kuat kembali di mata pemilihnya gitu. Terus demonstrasi politik besar itu terjadi di Rusia itu pasca perang Ukraina 2022. Waktu hari-hari pertama itu ribuan orang tuh turun di berbagai kota itu bilang kita tidak mau perang segala macam. Tapi meredup itu demonstrasinya karena dua alasan. Pertama, pemerintah Rusia meningkatkan censorship atau kontrol terhadap media secara penuh gitu. Jadi media-media oposisi itu tuh benar-benar di-bredel gitu, dikurangin suaranya, ditutup channel-channelnya, ataupun kalaupun masih bisa beroperasi ya, beroperasinya dalam skala yang lebih kecil dibanding sebelumnya. Atau mungkin juga ada yang tetap beroperasi tapi dari luar negeri. Contohnya salah satunya itu ada yang sekarang itu operasinya di Latvia malah, bukan di Rusia lagi. Dan itu pertama. Terus kedua, Putin ini adalah tokoh yang sangat pintar dalam bangun narasi gitu. Saya lihat Putin itu apalagi setelah melihat respon internasional terhadap perang Ukraina ya, mereka tuh berusaha membangun narasi kalau misalnya Rusia adalah the victim of this konflik yang dengan Barat itu berusaha meng-cancel Rusia. Saya lihat Barat juga salah di sini sih, karena Barat berusaha tidak hanya meng-counter Putin, tapi meng-counter rakyat Rusia secara menyeluruh. Kayak misalnya cancel culture ke Rusia, hate culture ke Rusia, terus juga pelarangan atlet-atlet Rusia. Jadi itu berdampak pada bagaimana orang Rusia itu jadi mikir, oh ternyata Putin emang salah, tapi kayaknya Barat lebih salah deh, kayak gitu. Ditambah lagi dengan respon Barat pada Palestina yang sekarang ini kan. Iya, bisa Kelihatan jadi. hipokrit. Dia Iya. dengan gampang menunjukkan gue begini, lu udah marah-marah gitu. Baru mulai perang sudah dikeluarin dari dari UEFA ya. Waktu itu. Sementara Israel udah gitu-gitu. Wah, ini kerusakan ini nih. Gitu kan. Iya, benar. Jadi ya memang ini adalah kalau bentuk hipokrisi Barat ini membuat Putin itu punya backingan yang kuat di masyarakat Rusia gitu. Kayak saya lihat ini, makanya kayak saya lihat teman saya itu ada tuh, dia nggak begitu suka Putin, tapi dia juga bilang katanya dengan Barat mendukung cancel culture ke Rusia, mengantagonisasi Rusia, itu membantu Putin secara tidak langsung gitu. Jadi Karena perang ini memang benar-benar menamaikan popularitas malah. di sebagian aspek iya ya, narasi popularitas Putin tuh menjadi meningkat dalam artian pertama, Putin bisa menjaga ekonomi Rusia tetap stabil. Karena gini, Iya. sebelum 2022 orang-orang tuh pada bilang ekonomi Rusia itu udah mau hancur gitu. Bahkan pada bilang kayak, saya yakin dengan sanksi Barat pasti itu ekonomi Rusia kolaps dalam berapa bulan. Gak taunya ekonomi Rusia tumbuh lebih dari 3% di 2020. Kenapa itu ya? Kenapa bisa? Karena memang kalkulasinya dulu di awal-awal bener Barat itu memperkirakan bahwa dengan di boykot, di sanksi akan paling bertahan sampai 1 tahun 2 tahun gitu. Tapi setelah itu kolaps. Tapi yang terjadi kan malah kayak Rebound. keluar terus Iya. malah diambil alih toko-tokonya. Ada gitu. bocoran, defense industrinya makin berkembang. Jadi itu, tapi di selain defense industri juga saya lihat industri teknologi kayak misalnya AI, nanoteknologi itu juga berkembang. Kenapa bisa berkembang? Karena paralel import gitu. Jadi Cina itu mempasok berbagai banyak bahan-bahan elektronik ke Rusia. Kemudian juga sanksi-sanksi EU sama Amerika itu juga kadang nggak terasa giginya karena Rusia masih bisa belinya dari Kazakhstan, dari Kirgistan, dari Uzbekistan gitu. Jadi mereka punya perjanjian perdagangan bebas kan ya dengan Iya. negara-negara Asia Ex-Uni Tengah Soviet. itu, Iya. ex-Uni Soviet yang kemudian masih bisa jualan sama Eropa. Jadi mereka, ini yang menarik kemarin ada data yang jumlah ekspor minyak ke Eropa memang turun, tapi kemudian masuknya malah kayak ke Asia Tengah. Iya, Lalu iya. ada ekspor mobil
masuk banyak banget gitu ya ke Iya. Rusia gitu kan. Iya, same issue juga sama restriksi di Cina gitu kan. Kayak diputer-puter aja Ah, duitnya sebenarnya. Sama juga kayak restriksi terhadap Cina jadi muter ke Asia Tenggara gitu kan, buat kemudian diekspor ke apa Amerika Serikat dan yang Tapi lainnya. artinya para pelaku Gitu. ekonomi di barat, di Eropa juga cari cara ngakalin itu juga gitu. Iya, karena nggak semuanya ngikut dengan arahan negara gitu loh, kayak gitu kan. Kalau secara individual tetap cari untung gitu. Dan saya juga lihat Tetap secara logiknya. langsung gitu. Kayak misalnya di minimarket Rusia itu masih ada Mentos tuh. Padahal kan Mentos itu kan yang punya Coca-Cola Company ya. Itu kan dia secara resmi udah narik diri dari Rusia, tapi tetap ada Mentos itu. Tetap ada minuman-minuman dari Oh, Eropa. kemarin habis dari sana ya? Tahun lalu, ya. Dan Setelah perang luar biasa. Bisa ditonton di episode interogasi. Iya, Ya, interogasi itu yang di awal-awal. Sudah cerita Awal deh. banget itu ya. Iya. Tahun-tahun lalu. Tapi kalau ngomongin perang tadi, awal-awal kan emang banyak yang turun ke jalan, Iya. menolak, terus lama-lama karena respon Barat, ada antagonisasi ke Rusia. Iya. Dan sensor-sensor. Dan Jangan sensor-sensor. lupa, Jangan sensornya lupa. juga penting. Iya. Nah, tapi ketika approval ratingnya segitu tinggi, apakah itu kita bisa kasih kredit untuk perang tadi, invasi tadi, dan performa ekonomi, atau sebenarnya ini angkanya nggak bisa kita take at face value gitu. Ada masih banyak ketidakpuasan di dalam negeri Rusia sebenarnya. Oke, ini pertanyaan yang cukup kontroversial sih sebenarnya. Karena kalau di Barat kan orang-orang tuh pada bilang memilih Putin berarti Anda mendukung perang ya. Padahal pada prakteknya tidak semonolit itu gitu. Jadi orang-orang yang milih Putin ini bukan berarti kita mendukung operasi militernya gitu. Karena coba kita cari di Yandex misalnya. Salah satu top term yang bisa Yandex itu mesin searching Google di ini ya, di Rusia ya. Iya, Bukan Google. iya. Jadi Saya salah taunya satu Yandex. Nggak tahu ya. Yonex. Yandex bulu tangkis. Lanjut. Jadi Yandex itu tuh salah satu term yang sering dicari itu adalah Когда закончится SVO. Artinya Kapan operasi militer ini akan selesai gitu. Udah pada capek ya. Udah Iya. capek. Dan juga opinion polling itu juga membuktikan kalau misalnya yang tidak ingin perang itu tuh lebih cukup besar loh, 30-40% gitu. Ataupun yang bilang tidak mendukung secara terbuka gitu. Tidak mendukung secara terbuka bisa dikatakan menolak secara halus. Mereka nggak berani bilang menolak karena censorship. Iya, Jadi iya, mereka iya. bilang tidak mendukung secara terbuka gitu. Tapi Tapi terus kenapa orang-orang tetap pada mau milih Putin sekalipun itu ya? nggak Alasannya ada opsinya lagi gitu. pertama itu adalah kandidat lain sama saja ya. oh, lesser evil juga di situ ya. Iya, bisa jadi. Dan kedua adalah rata-rata orang memilih Putin tuh lebih ke konformis gitu, bagi di daerah. Ya, misalnya mereka nyadar 20 tahun presiden ini terus ya udah saya pilih ini aja deh. Kayak Oh, dan mirip ya. melanjutkan aja gitu. Apalagi di masyarakat Rusia yang sehari-hari kerjanya tidak terkait dengan dunia politik. Ya, misalnya insinyur atau apa. Selama ini saya dapat duit dari Putin ya udah saya ikut aja gitu. Terus juga kemarin saya sempat mendengar seminar dari Dr. Maxim Yakovlev, itu adalah dosen dari Kiev Mohila University di Ukraina. Beliau lagi berkunjung ke Indonesia. Beliau berkata kalau misalnya Rusia itu kan masih punya rural population yang cukup besar ya. 30% itu yang tidak terakses langsung dengan informasi-informasi dari media-media luar lah gitu. Mereka itu bilang katanya, kenapa saya milih Putin? Karena yang saya tahu cuma Putin gitu. Saya nggak tahu siapa itu Kharitonov, siapa itu Davankov dan segala macam. Saya juga nggak tahu. Tapi Anda tidak memilih. Jadi ya mereka tidak punya pilihan lain selain Putin untuk Iya. secara terbuka. Tapi ya kenapa mereka konformis itu ya seperti itu. Kalau misalnya kita memilih ini bukan berarti kita mendukung semua program-programnya yang ada, karena kita aja mungkin nggak tahu program-programnya apa gitu. Kayak gitu. Ya. Kecuali kalau misalnya nanti urusannya kalau misalnya setelah ini Putin ada mobilisasi lagi, atau mungkin Putin mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populer atau mungkin perang ini berdampak langsung semakin serius terhadap masyarakat di Rusia, mungkin popularitas Putin bisa tergoyahkan kalau begitu. Karena gini, masyarakat Rusia itu adalah masyarakat yang sangat menginginkan stabilitas. Kenapa Boris Yeltsin, Mikhail Gorbachev yang di barat dipuja sebagai pembawa demokrasi dibenci di Rusia? Karena mereka tidak bisa membawa stabilitas gitu. Stabilitasnya itu adalah kestabilan ekonomi, orang masih bisa makan, kriminalitas rendah. Pas zaman Yeltsin, mafia itu berkuasa di mana-mana di kota-kota Rusia.
Terus juga Karena otoritas negara berkurang ya. iya, setelah Glasnost kriminalitas tinggi. Terus Perestroika. orang-orang nggak bisa makan kenyang gitu lah. Kayak banyak masalah-masalah penyakit sosial, HIV, AIDS segala macam, kesehatan menurun. Makanya mereka nggak suka sama demokrasi liberal gara-gara itu. Makanya orang Rusia cenderung memilih ya udah autokrasi otoriter nggak apa-apa, yang penting saya bisa makan gitu. Dan terbukti sejarah-sejarah Rusia itu membuktikan tokoh-tokoh yang otoriter itu malah lebih populer gitu. Contohnya Stalin, kemudian Tsar Nikolai yang pertama. Bukan Tsar Nikolai yang kedua ya, kalau yang kedua itu kan Di sini tokoh yang populer siapa ya? Gajah Mada. Zaman dahulu. Malah imperialis. Iya. Oke. Wah, gue di cancel nggak ya? Lanjut. Jadi ya seperti itu. Kalau misalnya autokrasi itu malah dianggap sebagai sistem politik yang lebih bisa membawa itu kestabilan bagi masyarakat Rusia. Nah, kalau misalnya kestabilannya Putin terganggu, mungkin popularitasnya Putin akan jatuh juga gitu. Oke, iya. Ya kayaknya tapi gue mention satu hal yang tadi kayak luput di-mention adalah ya dari pemilu Rusia ini kan emang kayaknya udah jadi common agreement juga ya, bahwa ya emang nggak sepenuhnya berlangsung dengan adil dan terbuka gitu kan, dengan karena ya emang dari playing field aja udah nggak even gitu kan, apa orang taunya Putin doang gitu, dan kemudian juga aparatus negara yang udah selama ini ngikutin Putin. Jadi kalau bisa gue analisis agak sedikit secara komparatif gitu ya, emang dulu kan awal di awal 2000-an ada demokratisasi di Rusia, tapi ya demokratisasi itu ya didismantle agak cepet juga gitu, sama early on juga oleh Putin. Jadi makanya dominasinya bisa bertahan sampai sekarang itu. Ini dari perspektif demokrasi ini kita gue ngomongnya. Boleh Mas? Iya. Tapi sebenarnya kalau kemudian kita lihat ya, isu perang masih menjadi isu yang utama ya dalam pemilu kali ini kan. Jadi sementara perkembangan di medan perang sendiri sebenarnya kan apa ya, stalemate ya. Iya. Yang tentu karena setelah pemilu ini ya mungkin akan ada perubahan-perubahan tertentu gitu, terutama karena Eropa kayaknya mulai apa ya, Barat ingin ya Barat ya, Amerika Serikat dan Jerman dan Prancis kan ingin lebih agresif kayaknya. Nah ini kira-kira dampak pemilunya gimana nih Bro? Oh maksudnya pengen Ukraina lebih agresif? Iya. Bukan. Jadi kemarin itu apa ya, di satu sisi negara-negara barat itu melihat bahwa harapan mereka bahwa Ukraina bisa menang itu apa ya, kok agak hilang gitu. Tapi di sisi lain ada dorongan untuk kalau mau NATO Ukraina terjun menang langsung. itu nggak bisa cuma dibiarkan ke Ukraina aja, NATO harus Iya, terjun iya, langsung harus turun gitu. langsung. Retorikanya masih Nah, keras itu gitu kira-kira ya. gimana nih? Oh iya, soal perang Setelah ini ya. Putin Iya. menang ini, apakah kita akan menyaksikan upaya untuk mengubah stalemate baik dari Barat maupun dari pihak Rusia sendiri? Oke, dari pihak Rusianya dulu ya. Mungkin kita lihat ya kayak kenapa meskipun stalemate terus juga mobilisasi di berbagai daerah, kenapa popularitasnya Putin nggak tergoyahkan ya? Padahal kan juga casualty Rusianya juga gede ya. Sebenarnya adalah alasannya adalah kita harus melihat faktor kultur budaya politik di Rusia, di mana Rusia adalah masyarakat yang dalam sejarahnya bisa mentolerir penderitaan lebih dibanding negara lain. Ini analisa yang sangat kultural Sangat historis kultural, gini ya. Iya. Boleh. Jadi gini, Nanti kita lengkapin. mungkin Iya, ada iya. beberapa alasan seperti ini ya. Pertama adalah iklim Rusia yang lebih dingin, jadi yang Wah, mereka lebih determinis bisa ini. menerima. Menarik Iya. ini. Menarik. Terus kedua, pengalaman sejarah. Mereka sudah kehilangan 27 juta jiwa waktu Perang Dunia Kedua. Itu kan juga merupakan bentuk penderitaan yang luar biasa ya waktu Perang Dunia Kedua itu. Dan yang ketiga, juga kelihatan kalau misalnya selama masyarakat langsungnya belum terdampak secara signifikan, pergolakan itu belum akan ada. Bahkan gini loh, kita coba flashback sebelum perang kan pandemi corona. Kalau di jumlah itu ya, jumlah casualties meninggal karena corona, Rusia itu paling baik keempat di dunia setelah Amerika, India, sama Brazil. Tapi mungkin ini, dan itu nggak mendorong itu ya, kayak protes-protes terhadap anti itu ya, orang-orang bilang Putin gagal menangani pandemi. Nggak ada protes kayak begitu. Justru protes yang ada adalah Putin tolong dong jangan lockdown, kok nggak saya nggak bisa makan gitu. Jadi yang ada tuh malah protes seperti itu. Jadi mereka bisa mentolerir human cost waktu corona itu, waktu dimana. Tapi mungkin ini agak kurang tepat aja juga karena populasi Rusia kan besar ya.
Jadi ya wajar lah orang yang banyak yang korban karena Iya. populasinya sendiri besar, mungkin harus dibandingin sama yang per kapita kali ya. Oke, seperti itu. Jadi mungkin ini kurang tepat ya, tapi ya memang toleransi stradani penderitaan itu memang lebih besar di masyarakat Rusia. Soal apakah ini bisa mengubah sentiment di masa depan dari Rusia ya? Ya itu juga tergantung ya, kalau misalnya apakah defense industri, defense productionnya Rusia itu akan terus berkembang di masa depan sesuai ekonominya berkembang selama ini. Kalau misalnya memang itu ya bisa mengubah dampak peperangan di pihak kemenangan Rusia, mungkin ini akan semakin membooming popularitasnya Putin lagi. Kalau misalnya kelihatan Putin bisa mengalahkan Barat gitu kayak gitu. Tapi ya ini tergantung lagi apakah bisa mencapai ofensif lagi dalam peperangan di Ukraina gitu. Ada beberapa faktor yang nentuin juga sih, termasuk juga adalah bagaimana ekonomi Rusia itu bisa menopang ini ya produksi bahan-bahan bersenjata gitu. Terus yang kedua adalah kayak apakah orang-orang Rusia itu masih bisa mentolerir perang yang berlangsung lama, termasuk isolasi dari dunia barat. Saya yakin sih masih bisa mentolerir karena orang Rusia yang jalan-jalan ke Eropa sama Amerika tuh dikit gitu dibanding orang-orang Rusia yang jalannya domestik gitu. Atau ke Bali. Iya, Asia bisa jadi. Bali. Iya. Ke Bangkok. Iya, bener. Terus juga ya kenapa masyarakat Rusia bisa mentolerir perang ini ya juga karena mereka tetap itu ya, kalau misalnya berharap Putin itu bisa memenangkan perang ini. Bahkan di antara masyarakat Rusia yang itu ya, masyarakat Rusia yang tidak pro Putin, banyak dari mereka yang berpikir kalau misalnya perang ini harus diakhiri dengan kemenangan Rusia aja setidaknya. Bukan berarti mereka dukung Z atau apa ya. Tapi lebih ke kayak daripada kita kalah, ntar kayak Versailles lagi itu. Mungkin tahu ya perjanjian Versailles di mana Jerman begitu dihukum pasca Perang Dunia Pertama. Jadi ya kayak mereka tetap mengharapkan akhir ending yang baik bagi Rusia gitu. Terus dari Barat nih kita bilang, Barat ya kita harus lihat lagi ya kalau misalnya sejauh mana sih Barat mau intervensi di Ukraina. Kayaknya satu faktor yang penting adalah Donald Trump menang atau enggak gitu. Kalau Donald Trump menang, Eropa bakal lepas sendiri gitu. Eropa jadi tanggung jawabnya Eropa gitu karena dan pasti kalau misalnya Eropa terjunin ground troops di Ukraina itu akan menjadi isu krisis yang bermasalah lagi karena tentara Rusia dan tentara Barat akan berhadapan satu lawan satu gitu. Dan itu adalah suatu hal yang tidak kita harapkan ya kalau misalnya itu bisa membawa nuclear confrontation atau segalanya gitu. Jadi ya menurut saya cara negosiasi yang baik untuk konflik Ukraina adalah dari negara berkembang juga sih, peace plan. Kita harus dorong peace plan juga. Bukan soal winning the war, tapi winning the peace gitu. Waduh. Jadi ya, mungkin di sini negara-negara dunia berkembang bisa lebih bermain gitu untuk mengakhiri konflik di Ukraina ini dengan cara-cara yang lebih damai tanpa meresikokan konflik yang lebih besar. Tapi ya sekali lagi, tidak ada peace tanpa justice gitu. Wah, ini dia. Kita tetap harus memperhatikan kalau misalnya dampak perang yang di wilayah yang sudah dicaplok oleh Rusia gitu. Tetap harus berorientasi pada itu, pada pada penghormatan terhadap integritas teritorial ataupun terhadap prinsip-prinsip kedaulatan. Saya nggak bilang Crimea harus dikembalikan. Bukan berarti harus dikembalikan, tapi harus melalui penyelesaian konflik yang lebih lebih holistik gitu loh. Kayak misalnya Timor Timur. Apa tuh holistik? Timor Timur. Referendum. Iya. Kemarin Tapi sudah kan tapi referendum dengan todongan. Jadi mungkin referendum seperti di bawah PBB gitu. Seperti Popera. Pepera. Oh, bukan. Diangkat semua jadi masalah. Mungkin seperti Timor Timur gitu ya. Karena kita nggak bisa deny kalau misalnya perorangan sentimen di Crimea itu memang ada gitu. Iya. Jadi ya kayak palingan referendum seperti Timor Timur itu akan menjadi solusi terbaik. Tapi ya ini ya baik polemik lagi ya kalau misalnya ya kayak bagaimana referendum PBB bisa dilaksanakan, gimana supaya Rusia itu mengizinkan PBB masuk gitu, itu kan polemik lain lagi ya. Tapi at this moment ya kita tetap perjuangkan peace plan yang sebaik mungkin gitu. Sepertinya nggak ada jalan keluar ya, masih statement aja dan kayak Rusia itu memang dari dulu model perangnya gitu kan, dia memang nggak selalu menang di pertempuran, tapi ya dia tinggal nambahin orang lagi kan, tambahin orang sampai yang di sana senjatanya habis, mesinnya habis, sampai kemudian akhirnya walaupun yang mati banyak, akhirnya bisa ngambil juga gitu kan. Iya. Kalau berkaitan dengan perang sih yang pasti dengan terpilihnya kembali Putin ini ya di Barat gitu, terutama yang mendukung Ukraina dalam perangnya itu ya rekeningnya kan sekarang berarti Putin tetap ada gitu kan. Berarti nggak akan ada harapan regime change atau segala macam karena Putin masih di sana. Tuh, dan kemarin itu kan sebenarnya targetnya sanksi dan macam-macam itu kan harapannya
Amerika dan Barat adalah dengan tekanan ekonomi, kondisi ekonomi domestiknya berantakan, lalu ada ketidakpuasan kepada Putin gitu, lalu mendorong faksi-faksi yang bisa didorong untuk melakukan regime change, tapi kayaknya nggak ada tanda-tanda bahwa kayak gitu visible. Iya. Karena itu dua hal. Pertama, Putin tetap bisa menjaga kestabilan. Kedua, semuanya udah disensor sama Putin. Iya, kemarin kan sempat ada harapan atau mungkin spekulasi ya waktu kepala waktu Prigozhin. militernya kan sempat ribut, lalu ada Prigozhin ya yang Welter Group Wagner Group ya. udah nggak pernah dengeran lagi kan. Sudah almarhum juga ya. itu Iya. tiba-tiba meninggal. Nah, ini Tapi, kan tapi saya nggak bilang Wagner ini akan menjadi perubahan terhadap Putin. Jadi ya kalau Wagner yang berkuasa itu Rusia akan semakin agresif gitu. Karena Wagner ini kan mereka mengkritik kelemahan Putin di Ukraina. Terus juga adalah Wagner ini isinya adalah orang-orang kriminal kelas kakap. Orang-orang yang baru keluar dari penjara. Jadi ya nggak kebayang lagi itu ya. kayak apa yang di film itu yang Apa? Banyak pas. Iya. film DC yang musuhnya siapa? Yang Birds of Prey terus yang Jujur gue bukan anak DC, nggak tahu. Itu Harley Quinn. iya Harley Harley Quinn. Quinn. Jadi ya itu kalau misalnya Wagner yang berkuasa ya Rusia akan semakin Suicide Squad. unpredictable. Suicide Iya. Squad. Iya, Oke. kayak mereka itu bakal jadi semakin ancaman yang luar biasa lah, dan itu juga mengurangi upaya negara-negara non barat kerjasama dengan Rusia, karena kalau di seri Prigozhinnya menang maka Rusia akan susah jadi rational actor, orang bosnya aja kayak gitu. Iya, Jadi iya. gitu. Ya gini, ya kalau in simple terms kalau menurut gue ya kan Rusia wartime ekonominya udah jalan ini kan, udah bisa keep up produksi alutsista, amunisi segala macam, terus orang juga belum masalah lah sejauh ini bisa dikirim-kirim lagi meskipun ada gejolak. Tapi di Ukraina ini kan yang kemudian justru nggak bisa stalemate, kan kondisi stalemate itu merugikan Ukraina ya sebenarnya, karena dia nggak bisa retake tanahnya Wilayah, lagi iya. gitu kan. Sementara kalau ini gue agak historis nih, karena kalau gue ngomong dulu misalnya dalam konteks Perang Dunia II gitu kan, Jepang sama Amerika, kenapa Jepang kalah? Karena secara logistik ya kalah gitu loh. Kapal induk Jepang tenggelam 1 produksinya berapa tahun gitu. Iya. Kapal Amerika tenggelam 1 produksi 5 gitu. Jadi ibaratnya wartime ekonominya jalan gitu kan. Ukraina kan sepenuhnya war ekonominya jalan. Nah, jadi kan kalau Ukraina kan enggak gitu. Kapasitasnya minimal, terus kemudian bergantung pada supply barat. Sangat butuh barat. Itu pun, dan sekarang barat nggak mau all in gitu lah. Menurut gue respon-respon dari barat itu secara kalau mau dirangkum secara keseluruhan, aim-nya itu lebih ke solidaritas gitu loh, dan berharap itu cukup bagi Ukraina untuk menang gitu. Benar, Nah, iya. padahal kalau mau menang ya NATO ikut gitu, turun gitu. Jadi aim-nya not winning gitu loh, tapi in solidarity with Ukraine, dan berharap apa yang dikasih itu cukup gitu kan. Ya cukup untuk stalemate dan nggak cukup untuk lebih dari itu gitu kan. Kalau yang dari kita amati sejauh ini, dan kemudian kalau misalnya perhitungannya mungkin tidak mencari stalemate sebenarnya kan. Iya. Iya. Tanpa campur tangan, jadi nggak perlu provoking nuclear war. Iya. Iya. Bisa menang gitu. Tapi Sebenarnya ternyata terlalu Rusia manage. lebih Sebenarnya mereka resilient. berharap suatu hari Rusia ekonominya kolaps, cuma kan Iya. itu nggak terjadi. Jadi ya bukan dari intentional action mereka gitu loh, tapi ya berharap aja ada Iya. apa gitu yang terjadi kayak Prigozhin. Jadi ada apa lagi yang lain. kalkulasinya Atau terlalu gimana? optimistik. Berharap itu istrinya Navalny atau siapa gitu Iya. naik gitu. Ya menurut gue sih ya karena bersolidaritas, karena harus melakukan sesuatu, tapi nggak bisa all out war gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi di barat simply put perspektifnya. Tapi yang menarik juga menurut gue nih, karena harusnya yang ngadain pemilu itu bukan cuma Rusia sekarang. Tapi Ukraina juga harusnya pemilu. Nah, Pemilu ya. iya malah nggak pemilu karena marital law gitu kan. Ya martial law. Iya. Masya Allah. Sementara di Rusia bisa jalan gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ya Ukraina sekarang sebenarnya nggak karena gitu. kan Ukraina kan wilayahnya emang terdampak war gitu. Iya, Kan Rusia kan nggak Kan terdampak. perangnya di war. Ukraina. Perangnya di Iya, Ukraina. iya. Rusia. Bukan berarti Zelensky yang otoriter seperti yang diklaim oleh buzzer-buzzer Kremlin ya. Tapi emang mereka nggak bisa melakukan pemilu di masa sekarang gitu. Tapi katanya ada ini juga, Zelensky kan bersaing sama Iya, iya, jenderalnya. memang, iya. Secara popularitas, Iya. elektabilitas katanya lebih tinggi jenderalnya. Zaluzhny, Siapa iya. Zaluzhny ya? Iya. Iya. Tapi ya emang kenapa Zelensky popularitasnya berkurang adalah karena ya itu kayak perangnya tidak berjalan seperti yang diharapkan pertama. Terus kedua adalah mobilisasi yang semakin luas dan masif. Terus ketiga adalah
rakyat Ukraina mengkritik lavish lifestyle dari beberapa koloni Zelensky gitu. Bahkan kalau misalnya saya baca komen di IG Zelensky, ada yang bilang katanya kamu tuh ituin Kremlin ya gitu. Buktinya kenapa rakyatnya jatuh di wilayah sipil terus? Kenapa nggak jatuh di kantor lu gitu? Iya. Dan Ada pada juga tapi ya sekali lagi itu buzzer ya. teori konspirasi ya, karena kan Zelensky sangat berjuang untuk bisa menahan Rusia ya. Tapi ya itulah kayak kemarahan rakyat di era perang itu sangat sering terjadi, sama kayak dulu di Uni Soviet ketika Stalin itu kan baik juga tuh yang berusaha menjatuhkan Stalin, dibilang Stalin jenderalnya nggak becus gitu, tapi akhirnya mereka menang gitu. Ya. Dan kalau tadi Zelensky udah mulai dapat saingan, sebenarnya kan Putin sempat muncul saingan yang mungkin mendekati legitimate lah di nama Alexei Navalny. Iya. Sebelum akhirnya diracun, terus berapa kapan ya dia meninggal baru-baru Februari di penjara. meninggal di penjara dengan circumstances yang Mencurigakan. mencurigakan dan Iya. dapat dipertanyakan gitu. Iya. Nah, Tapi kata Putin unfortunate incident. Iya, sama innalillahi. kayak meledaknya pesawatnya. Iya. Wah, benar kan unfortunate juga dia bilang ya. Nah, sebenarnya Navalny ini kan kayak anomali ya, susah muncul seorang Navalny lagi atau sebelumnya ada Navalny. Karena butuh jadi orang kaya. Oh, dia orang kaya. Nggak juga Kaya. sih. Nggak ya? Cuma dia emang banyak subscribernya di YouTube. Iya. Dia itu Oh, dia dari AdSense ya. AdSense. Wah, Iya. keren juga. Berarti apa ya? Barrier to entry-nya untuk menjadi seorang oposisi Oposisi, yang ya. legit, Iya. yang legit ya, bukan oposisi boneka di Rusia itu sangat-sangat Karena tinggi harus dan independen kan. Iya. harus independen Saya dan kasih taruhannya tahu nyawa juga berarti. sih soal jalan terjal oposisi di Rusia ya. Karena gini, Dalam terjadi kan waktu Kayak pemilu opini ini kan Kompas. ada kandidat namanya Vladislav Devankov ya. Devankov ini dibilang dia itu netral, dia nggak mau perang, dia maunya negosiasi gitu. Dia bilang kayak makanya ketika Devankov maju, orang-orang tuh bilang kok kamu nggak suka perang, pilih dia aja. Makanya emigre Rusia di Eropa, di Amerika, di Australia itu pada pada pilih dia. Iya. Ya, Tapi setelah pemilu, Devankov berfoto bersama dengan Putin, terus makan malam sama Putin dan bilang katanya apa yang perlu buat Rusia kamu kerjakanlah ke Putin gitu. Oh, dapat jatah menteri mungkin dia. Jadi enggak juga. Menteri Pertahanan. Enggak juga. Kecil Nggak, banget. terlalu jauh. Jadi ya memang oposisi itu yang sebelumnya diharapkan sebagai perubahan akhirnya malah mendompleng Putin gitu. Iya. Jadi ya karena kenapa dia berbuat seperti itu ya alasan sebenarnya dia masih mau hidup gitu. Jadi gitu. Seperti itu. Ya, Dan alasan yang sangat bisa dimaklumi. Nggak apa-apa lah. selain Navalny ada juga tokoh lain namanya Vladimir Kara-Murza. Kara-Murza ini adalah seorang yang dia itu berusaha membawa gerakan politik yang fokusnya adalah compassion gitu. Jadi kayak Compassion. Luar biasa. kasih ya mungkin di Kayak Kristen missionary ya. Orthodox ya. Kristen Orthodox ya, dan makanya ketika Kara-Murza itu perang di Ukraina meletus, Kara-Murza adalah salah satu yang paling gigih menentang di medsos. Nasibnya Kara-Murza ditangkap di penjara 20 tahun waktu saya ingat vonisnya Kara-Murza itu terjadi waktu saya lagi di Moskow, dan waktu itu tuh saya paginya itu saya datang ke Monument of Political Repressions. Jadi itu padahal nggak disengaja loh, kebetulan aja. Malah Monument Political Repression itu tuh nggak masuk dalam itinerary saya, tapi tiba-tiba saya lewat tempat itu. Waduh, Dan pertanda. siangnya saya dapat berita di penjara dia. Wah, agak serem juga. Atau selain karena represi, karena susah masuknya juga dan Iya. harus independen, apa emang rakyat Rusia emang nggak mau aja ada iya. oposisi gitu? Iya, makanya seperti itu. Kalau misalnya Kan nggak ada demand-nya kan? ada gerakan konformis gitu, kalau misalnya mereka milih yang ada selama ini aja, mereka milih kestabilan aja daripada perubahan, tapi perubahan malah mendatangkan krisis kayak tahun Waduh. 90-an gitu. Jadi ya kayak itulah kenapa sulit bagi masyarakat Rusia memilih alternatif terhadap Putin gara-gara itu. Tapi Dan- toleransinya sampai mana sih rakyat Nah Rusia itu, tuh? kalau saya bilang toleransinya adalah pertama orang udah sulit makan, sulit mencapai kebutuhan Agak sosial susah itu, tapi. ekonominya kolaps itu mungkin akan mendorong ketidakstabilan. Atau mungkin kedua, perangnya sampai ke wilayah Rusia gitu. Kalau misalnya Ukraina berani strike kota-kota di Rusia, mungkin popularitas Putin akan berkurang sama seperti sekarang popularitasnya Zelensky berkurang di Ukraina gitu. Ya. Mungkin juga itu akan mendorong revolusi ya. Tapi apakah berani ya orang-orang akan seperti itu? Karena kan taruhannya nuklir gitu loh kayak. Ya, mungkin Ukraina juga bilang katanya kita tidak akan menyerang wilayah Rusia yang kota-kota Rusia di luar perbatasan gitu. Cuma Belgorod doang berarti ya. Mereka nggak akan berani serang Siberia atau apa karena ya Siberi jauh juga. terlalu serem gitu dampaknya. Jadi ya memang sulit melihat adanya
breakthrough oposisi Rusia bisa bangkit gitu. Tapi kalau melihat betapa kuatnya Putin hari ini, Iya. ini sebenarnya kan bukan sesuatu yang given ya, bukan sesuatu yang bahkan orang mungkin bayangkan ketika Putin naik dan sama Yeltsin kan Iya. ditaruh sebagai Iya. penggantinya gitu Iya. kan. Jadi Yeltsin kan di periode keduanya gitu udah nggak sehat dan macam-macam kan, dia terus malah naruh Putin sebagai Presiden. calon penggantinya kan, Iya. sebagai orang yang melanjutkan dia karena apa? Karena dia nggak, karena si Yeltsin nggak populer, banyak nggak disukai, banyak masalah, mungkin agak korup juga. Dia butuh orang yang bisa melindungi dia setelah dia selesai gitu kan. Tapi yang terjadi kan justru Putin ternyata bisa mengkonsolidasikan kekuasaannya melampaui Yeltsin dan bahkan mengandu beberapa hal yang diinginkan Yeltsin kan. Yeltsin ingin Rusia jadi bagian dari Barat gitu Iya, kan. iya. Putin malah Diterbalikin. membalik itu ya dan seterusnya. Itu menarik sebenarnya melihat bagaimana Putin itu tahun 99 itu ya, 90-an akhir itu kan nggak ada yang terlalu kenal Putin kan. Iya, Orang iya. kan waktu itu Jarang. masih melihat ini siapa sih? Yeltsin sampai harus ngasih jaminan kan ke Amerika Serikat. Iya. Ini orangnya demokrat kok gitu kan. Ini orangnya aman kok gitu ya. Tapi meskipun latar belakang KGB-nya agak bikin Iya, orang iya. khawatir ya waktu Iya. itu. Tapi ternyata emang bener orang KGB. Iya. Habis itu dia habis naik terus minyak naik Naik, kayak iya. beruntung banget ya. Iya, iya. Jadi dia naik, Laki-laki. kemudian ekonomi membaik, tiba-tiba Rusia kaya, terus nggak mau lagi nurutin Barat gitu ya. Terus ada peristiwa Chechnya ya, Iya. Serbia dulu ya, NATO Yugoslavia. ngebom Serbia itu yang bikin Rusia merasa disrespected. Ini masih Yeltsin, tapi mood publik adalah kita ini tadinya kekuatan besar terus diinjak-injak sama Amerika Serikat sama yang lain, terus tiba-tiba muncul Putin yang bulat Putin. sama beruang gitu kan. Terus tiba-tiba Masih lucu itu, masih lucu. I'm not taking that anymore. Gitu. Saya nggak mau ikut lagi didikte Amerika Serikat. Jadi mungkin moodnya itu lagi sesuai gitu ya. Ditambah lagi tiba-tiba minyak naik harganya, Rusia tiba-tiba dapat duit banyak gitu. Terus habis itu saingan-saingannya dihilangin satu-satu. Nah ini kayak soal faktor Putin ini saya coba jelaskan sederhana ya kenapa Putin bisa sekuat itu. Pertama ya emang pengetahuan KGB-nya sih ya. Beliau emang ada strategi waktu di KGB dan apalagi beliau ditempatin di Jerman gitu, negara yang notabene Dresden ya? iya Dresden iya, negara yang notabene itu emang sangat ya agak secara historis kan itu negara yang terakhir kali menyerang Rusia ya. Gitu dan terus juga saya baca buku biografi Putin dari Philip Short itu bilang katanya Putin itu adalah tokoh dengan ego personal yang cukup tinggi gitu. Jadi ya beliau tuh sangat oportunis gitu. Jadi ya makanya beliau bisa lakukan segalanya untuk in power gitu. Terus kedua adalah postulat dasar dalam ilmu politik yaitu adalah kata Lord Acton, power tends to corrupt but absolute power corrupt absolutely. Kan nggak cuma Putin, di negara-negara lain juga banyak pemimpin yang waktu saya nggak sebutin nama ya, tapi itu waktu awal itu pembawaan yang deso yang Sebut aja namanya. ya, yang merendah gitu. Tapi begitu sudah lama ya beliau akan semakin nyaman dari kekuasaan itu dan ingin melanjutkan terus kekuasaan itu ke penerus-penerusnya gitu. Apakah akan jadi sekuat Putin? Apakah akan bertarung dengan beruang juga deh? Susu beruang mungkin ya dia bertarung. Jadi seperti itu. Terus ketiga adalah soal Barat ya. Putin itu pertama mau kok berhubungan baik dengan Barat. Buktinya waktu 9/11 yang pertama menelpon George Bush adalah Putin itu. Dan bahkan Putin pun sampai menurunkan egonya bilang bolehlah kamu pakai pangkalan di Kyrgyzstan sama Tajikistan supaya bisa ke Afghanistan gitu. Bentar. Kan Kyrgyzstan sama ini kan bukan Rusia. Bukan Rusia. Bukan Rusia. Iya. Disuruh pakai. Iya. Pakai itu tangga. Iya. Itu tetangga. base-nya Rusia. Sphere itu- of influence. Iya. Iya. Base-nya Rusia itu boleh dipakai sama Amerika buat Afghanistan gitu. Dan
Tapi kayaknya gara-gara perang Irak Ya, itu kan juga ya, sangat tidak betul. aware di dunia ya, karena Ya. dibilang apa gunanya menyerang Irak kalau dasarnya adalah kebohongan. Mungkin itu yang buat Putin jadi patah Ya. itu sama Barat ya, Iya, dan iya. makin asertif gitu. Ya, ya. Ya, dan populer di masyarakat yang tadinya kehilangan apa ya? Iya. Kehilangan harga Strongman. diri kan. Iya, Gitu. iya, Nah, ini Tiba-tiba di mana-mana dunia sedang mencarinya strongman. Mencari strongman. Karena dunia sedang tidak pasti ya, karena Tapi Putin dulu tuh naik secara demokratik ya. Ditunjuk sama Enggak Yeltsin juga. terus Enggak pemilu. juga demokratik Iya. berarti kan. Iya. ditunjuk sama Yeltsin, terus ditanya Clinton tanya sama Yeltsin kan, terus Di- mau ada pemilu kan, iya. ini kira-kira yang menang siapa? Ya Iya. Putin lah, gitu kira-kira ngomong Iya. gitu. Kira-kira si Yeltsin ngomong ya Putin lah ya, berarti ditunjuk kira-kira- sama Yeltsin, bansos turun. Tapi emang iya loh. Buktinya setelah Putin berkuasa kan beliau fokus ke peningkatan pemberian jaminan-jaminan sosial gitu. Supaya life expectancy yang turun naik lagi. Itu welfare, kalau itu welfare beda. Nah, kalau itu targeted kan. Itu targeted. bukan sebelum pemilu. Nah, gitu. kan, ya. Yang menang siapa? Putin. Hebat kalau kalian bisa lawan saya. Seru tuh Yeltsin. Tapi Yeltsin udah sakit-sakitan. Udah kan? Iya. udah tua. Iya. Tapi orang-orang di lingkar di ya Tapi Rusia emang kan Yeltsin nggak diapa-apain ya setelah itu? Gak ada, udah Aman ya? tua aja sampai meninggal karena Iya. emang meninggal tua Iya. aja. ya udah karena udah tua aja mas. Iya. Iya. Tapi kan Rusia bukan cuma Putin gitu ya, masa Iya. nggak ada di lingkar birokrasinya, Iya. ada parlemen Ada juga. Medvedev. Dulu kan sempat gantian Iya. sama Iya, Medvedev jadi untuk ngakalin presidennya. untuk ngakalin konstitusi ditukar posisinya Iya. gitu ya. Atau nggak ada pergelutan kekuasaan di dalam di bawahnya Putin, segitukah dia bisa berhasil mengkonsolidasikan birokrasi bawahnya sampai Iya, nggak ada. yang benar. Nggak ada. Sekarang berarti masih ada term limitnya nggak? Masih Sampai ada 2036. 2036. Iya. Tapi maksudnya nggak boleh maju lagi setelah itu. Setelah itu Tinggal nggak ganti boleh, konstitusi. tapi bisa diubah lagi kan konstitusinya. Iya, sih. Tinggal atau ditukar lagi aja. Atau Iya. dia mati. Boleh nggak sih ngomong mati? Ya, atau dia udah nggak ada. 2036 Ya, lumayan. berarti Udah udah 84 Udah tahun tua, nanti udah 2036. Iya, iya. Udah ini sih. Iya. Iya, Udah waktunya SAR buat turun tahta gitu. Tapi Mahathir masih maju tuh. Wah, Oh, itu beda lagi beda cerita. Erdogan. Atau dia punya anak mungkin Putin? Putin itu anaknya apolitis emang. Oh ya. Wah. Awalnya. Sampai sekarang itu malah anaknya itu nggak begitu di expose ke media gitu loh. Yang saya melihat adalah Putin mempercayakan orang-orang di inner circle-nya gitu, Oligarki. di kota terdekatnya. Ada nama, sudah ada nama. Waduh. Nah, belum ada Info secara A1. langsung sih, tapi memang inner circle-nya ini ada orang-orang yang dipercaya Putin buat meneruskan kebijakannya. Dan sayangnya, sekarang inner circle yang Putin tuh yang paling dekat ada orang-orang hawkish gitu. Orang-orang yang memang dia sangat keras secara militer, dan mungkin orang-orang ini juga yang mendorong Putin untuk menginvasi Ukraina gitu. Jadi Dan biasanya kan habis orang kuat begitu, Iya. kemudian ada apa? Kalau nggak clear ditunjuk sama si orang kuat ini kan biasanya Ribut. kemudian persaingan di dalam ini Iya. bisa berujung purge kan ya, Iya. kayak apa dulu Lenin, Stalin. Trotsky sama Stalin Iya. itu The kan death of- sampai harus kabur ke Amerika Latin dan iya, dibunuh di sana gitu kan, dan semua orang yang nggak pro Stalin dihabisin. Dan memang ini kayak mungkin Putin nggak menghabisi secara langsung orang-orang yang melawannya ya, tapi itu maksudnya adalah pilihannya adalah ikut Putin atau tersingkir gitu. Jadi ya saya lihat itulah kenapa Medvedev itu sekarang jadi seperti itu. Medvedev waktu pertama masuk ke politik Rusia bahwa pembawaannya agak liberal dan demokrat gitu. Kalau saya bilang Rusia harus mengejar teknologi kemampuannya Barat. Medvedev main iPhone segala macam. Medvedev datang ke Silicon Valley gitu. Tapi sekarang Sekarang udah nggak main iPhone lagi. postingan di Medvedev sekarang lihat Pakai Xiaomi Ukraina harus dipecah-pecah, Polandia akan ditundukkan, Prancis akan mengalami Iya, iya. gitulah. Kenapa Medvedev jadi semakin keras? Karena adalah beliau itu kok bisa dikatakan ingin mendapat simpatinya Putin Iya. karena Wah, iya. Karena yang akan melanjutkan pun ya yang disukai Putin. iya, kan Medvedev ini sebelumnya itu agak fall out of favor gitu sama Putin. Karena Medvedev dibilang lamban dalam mengerjakan proyek-proyeknya Putin gitu. Makanya Wah. tahun 2020 Nggak bisa nerusin Iya. PSN. Medvedev diganti Mikhail Mishustin. Tapi Mikhail Mishustin yang sekarang secara de jure adalah orang nomor 2 di Rusia sebagai Perdana Menteri.
kecil kemungkinan bisa meneruskan Putin. Padahal bisa dibilang kenapa Rusia bisa stabil sampai sekarang, mungkin juga karena Mishustin. Karena Mishustin adalah seorang ekonomi teknokrat dan mengerti masalah-masalah ekonomi, yang mungkin menjadi alasan kenapa ekonomi Rusia bisa stabil. Tapi Mishustin secara politik, beliau agak tidak nyaman dengan perang ini. Mishustin mengklaim kalau misalnya Mishustin itu tidak diberitahu terlebih dahulu gitu kalau misalnya mau perang. Saya yakin Mishustin dalam hatinya mungkin bakal apaan ini, kenapa saya banting tulang gitu ya. Tapi Mishustin nggak berani melawan juga karena ya kalau melawan ya juga rugi gitu. Dan dia bukan strongman kan? Iya bukan. Iya. Tapi bisa dibilang Mishustin ini berjasa dalam menjaga kestabilan ekonomi Rusia. Cuma ya yang dapat kredit bukan Mishustin tapi Putin lagi gitu. Oke. Luar biasa ini. Luar biasa Luar Putin ya. biasa. Kok sangat mirip ya dari tadi ceritanya. Jangan dong, jangan. Semuanya Berlindung. kita semuanya di bawah mirip-mirip sih. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Oh, iya. Pertanyaan terakhir, what's next buat Rusia? Putin sampai 2030 dan most likely 2036. Oh iya. What's next kayak acara BEM UI aja. What's next after pemilu? Iya. Akan seperti apa Rusia posturnya selama 6 tahun ke depan, dan seberapa amankah posisi Putin untuk sampai 2030? Oh, iya. Saya coba bicara sederhana ya. Secara luar negeri, konfrontasi dengan Barat akan Masih terus lanjut. berlanjut. Dan kecil kemungkinan akan ada rekonsiliasi kecuali perangnya diakhiri dengan negosiasi yang Barat itu juga senang gitu. Karena begini, Barat itu melihat Putin itu diktator dan Putin itu bukan lagi mitra yang bisa diajak kerjasama. Makanya kan sanction segala macam. Terus juga Barat kalaupun ngedekatan Rusia, ngedekatnya oposisi gitu. Yulia Navalnaya, istri Navalny diundang di Europarlemen gitu. Kayak fokusnya. Tapi Putin akan berusaha fokus mengembangkan link dengan non-Barat, BRICS, Brazil, Rusia, India, Dan Cina, South negara-negara Africa, selatan ya. dan yang baru gabung. Jadi ya, orientasi foreign policy Rusia akan fokus pada melemahkan hegemoni Barat dan membangkitkan hubungan dengan the rest gitu sederhananya. Ya, misalnya ekspansi BRICS, kemudian juga pembuatan acara-acara internasional yang melawan Barat gitu. Kayak misalnya dulu Putin menyelenggarakan Olimpiade Sochi dan Piala Dunia. Sekarang Rusia akan mengadakan Friendship Games atau Olimpiade tandingan. Ganevo. Iya, seperti Ganevo. Iya. Waduh. Iya. Terus New juga Emerging Forces. iya benar. Ya jadi ya fokusnya ke situ, dan juga ada World Youth Festival. Itu tuh beberapa teman saya ada yang ikut kemarin, kayak acara pertukaran pemuda gitulah di Rusia. Jadi ya fokusnya akan ke presise internasional yang tidak lagi berfokus pada Barat. Jadi beneran akan lebih terbuka melakukan revisionisme gitu. Iya, ya, dan juga melawan Barat. Anggaran diplomasi publiknya tapi naik. fokusnya gini, diplomasi publiknya mereka menentang Barat tapi hanya beritanya saja. Ada orang-orang di Barat yang ya bisa diajak kerjasama, yang diharapkan itu dianggap kalau misalnya kita tidak membutuhkan cancel culture, kita tidak ingin seperti Barat yang cancel culture ke kita. Kita tetap ingin komunikasi sama Barat tapi orang-orang yang kita mau gitu, kayak misalnya Tucker Carlson kayak gitu. Oh iya. Kemarin ya. Iya. Itu Diajak orang ngomong Amerika. panjang. Iya ya. Wah, itu aneh banget. Terus ya, kemudian apakah Rusia ke depannya gimana? Tergantung apakah perang di Ukrainanya bisa berakhir dengan hal baik buat Putin atau ekonominya tetap stabil. Kalau misalnya ekonominya mulai digoyahkan dan juga masyarakat mulai nggak puas, bisa jadi rule Putin jangka panjang akan terancam. Tapi kalau misalnya itu nggak terjadi dan juga seperti gini aja ya, kita harus menyadari kalau misalnya this Putin regime will last until Ya, 2030. tapi di ekonomi saja udah ngomong Barat sudah harus menerima bahwa Putin will stay. Gitu. Iya. Jadi kayak udah defeatism gitu di Barat udah. Iya. Ternyata nggak jatuh-jatuh nih gitu. Jadi seperti itu memang. Dan juga mungkin faktor Cina juga pengaruh kali ya. Ya. Apakah Cina akan terus rising ya? Kalau misalnya Cina ya terus bisa menjadi mitra yang bisa membantu Rusia ya. Jadi Rusia selama ini war ekonominya bisa survive salah satunya karena PRC ya. si Cina Tapi kalau masih misalnya nanti bantu PRC-nya juga menyerang Taiwan dan perang PRC di Taiwan tidak berjalan baik, Cina yang mulai goyahkan, Putinnya juga akan tergoyahkan gitu. Kalau saya jadi Barat, berarti saya akan memprovokasi Cina menyerang Taiwan. Bahaya. Jangan. Makin pusing kita. Iya, makin pusing lah anak HI. Iya. Oke, Gitu. gue lupa. Satu lagi, kita harus mendekatkan juga ke Indonesia. Sebenarnya gimana ke depan dengan hubungan dengan Indonesia? Karena Jadi, kalau saya melihat warga ya, Indonesia banyak yang
pro Rusia sepertinya. Kalau saya melihat ya ini sih kayak sederhananya ya Putin akan terus meneruskan pendekatan ke Indonesia. Dan bagaimana Indonesia harus bersikap ya intinya gini. Katanya mau bangun PLTN kan. Nah itu. Nah, Iya. Termasuk Nuklir. ini ya, Iya. kereta api ya di Kalimantan. Oh itu masih jauh sih karena emang agak susah yang lebih terengnya. deket nuklir. Iya. kayaknya. Nah, kalau saya bilang ya kerjasama yang bisa bermanfaat buat Indonesia ya boleh-boleh aja gitu apa salahnya. Ya misalnya ya buat teknologi, buat apa. Jangan peduli pada konotasi uang darah lah. Orang Amerika kita tetap sambut George Bush ke Istana Bogor waktu perang Irak Iya. membara gitu. Paling ya kita bisa lakukan ya itu. Tapi kalau misalnya di sikap-sikap yang kita tidak bisa mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan kita, prinsip-prinsip konstitusi kita, ya kita harus tegas juga. Kayak misalnya ya di UN kalau misalnya ada voting soal Ukraina, jangan sampai ya kita votingnya jadi abstain atau no gitu. Tetap kedaulatan adalah, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, tetap kita dukung. Dan bahkan kita bisa manfaatkan hubungan baik kita dengan Rusia untuk bisa bilang ke Rusia kalau misalnya ada loh isu-isu yang kita tetap jadi concern, isu kemanusiaan, isu pangan segala macam. Jadi temen itu nggak harus menerima semua perbuatan teman kita gitu. Iya benar kayak Itu kayak- argumen negara-negara Arab biar nggak mutusin ini Israel. Iya, benar. Biar tipis. Iya. Terus juga itu fakta lain adalah ya kayak kan dengan kita tetap menjaga hubungan baik ya kita tidaknya bisa mendapatkan benefit yang baik ya. Karena ya negara nggak ada yang sempurna juga sih gitu. Waduh. Itu luar biasa. Tak ada Iya. negara yang terlahir sempurna ya, Iya. kalau kata The Massive. Benar. Oke, that's it. Gak ada tambahan lagi? Ya, Aman? itu cukup. Nggak ada. Speechless gue. Biasa. Gue nemuin komentar-komentar aja. Terima kasih Kak Jojo. Oh iya terima Kalau kasih Raffi. ada pemilu lagi di Rusia kita undang ke sini lagi. Kita undang lagi, Spasi, Pak. kita undang lagi 2036. Iya, bisa. Jauh banget. Oke, segitu aja podcast Bebas Aktif kali ini. Iya. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya. Oke. Nah, Oke. Oke.